Bagaimana sih di mana anak-anak sekolah itu mereka memaksakan diri datang ke sekolah karena apa? Karena dia pengen curhat ke suster di sekolah mereka. Jadi bahkan dia udah nggak merasa remaja, ya namanya remaja, nggak percaya sama orang tua sendiri, tapi lebih percaya ke eh, orang dewasa, yaitu suster atau dokter yang ada di sekolah. Nah itu sudah istilahnya udah kayak kenyataan gitu loh teman-teman. Ada seperti itu di negara Finlandia gitu. Bayangkan coba kalau kita ada seperti itu, juga sangat sangat bagus ya. Jadi anak itu nggak terlunta-lunta mencari dukungan di luar rumah dan di luar sekolah, tetapi kalau nggak ada di rumah, dia cari ke sekolah. Itu loh, wow, itu bener-bener aku sebagai mantan guru itu sangat sangat tuh merinding, sangat sangat kayak wow, sangat terinspirasi. Atau di internet, siapapun bisa kan di Finlandia itu punya website sendiri, bayar sendiri, menuliskan pemikiran dia di internet. Kalau punya uang, mencetak buku dan dia jual gitu kan bisa. Nah di Finlandia tuh juga gitu, orang-orang karena bacanya seneng, maka mereka nulisnya juga seneng. Nah dari nulis itulah ketahuan kan, misalnya ada contoh nih, ada politikus yang ketahuan dari gaya bicaranya, dari apa yang tersirat itu, bahwa dia itu agak-agak rasis. Nah semuanya jadi tahu, wah ternyata pentolan partai ini orangnya itu rasis. Nah ketahuan ya kan, tapi ya itu udah akhirnya, itu istilahnya karena ini tuh pinter, si politikusnya ini juga orangnya pinter, jadi nggak ada tertulis bener-bener
bahwa dia itu rasis, tapi tersirat gitu kan. Jadi pemerintah juga nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya pihak-pihak berwajib nggak bisa ngapain. Tetapi masyarakat komplain ke banyak, kayak istilahnya kayak ya namanya artikel ya, biasa dibahas itu, dibedah satu demi satu kalimatnya, kata-katanya dianalisa, itu kan biasa ya. Itu digitukan, tapi istilahnya dia cuma dapat kayak sanksi sosial gitu aja, nggak yang sanksi berupa penjara. Itu kasus pertama. Kasus kedua yang ini bener-bener jadi ibu ini adalah seseorang yang aktif di gereja, dan dia aktif nulis dan ternyata dia itu kemudian dari kita kan bisa memahami dari kata-kata yang dia tulis bahwa dia itu anti LGBT, dan dia adalah salah satu petinggi di gereja apa gitu, aku nggak akan kasih tahu di sini ya kan. Akhirnya karena ibu ini mungkin kurang smooth gitu ya, cara politisnya dia kurang, ngetiknya itu kurang apik gitu bahasanya. Akhirnya dia dilaporkan dan dia dipanggil oleh pihak yang berwajib, dan itu bisa, dan itu nggak apa-apa. Pihak pelapor tidak, sekali lagi, pihak yang melaporkan tidak dipersekusi. Dia kalau ternyata memang ya setelah pihak yang berwajib dapat nih laporan, kok orang ini anti LGBT sih dari kalimat ini gitu kan, maka pihak berwajib juga menganalisa dengan ahli khusus yang memang tentu saja ahli di bahasa dan juga ahli LGBT ya, LGBTQ, sorry kalau aku nggak hafal, tapi ngerti kan maksudku. Jadi mereka akhirnya benar-benar menganalisa gini, oh ternyata memang ada, dan nggak apa-apa kita panggil gitu. Tapi memang istilahnya menurutku ya, yang paling besar bedanya dengan Indonesia adalah si orang yang melapor, baik di kedua belah pihak ini, nggak ada yang dipersekusi, nggak ada yang dimasukkan penjara, nggak ada yang dituntut balik. Nah itu loh kata kuncinya di Indonesia, nggak ada yang dituntut balik teman-teman. Jadi orang itu kan istilahnya mereka bebas mengekspresikan pendapat dia dan bebas memberikan masukan gitu loh. Kalaupun ya tentu saja kalau di Finland, kalau kamu, terutama aku lihat ya dari suami atau orang-orang terdekat, kalau mereka orang Finland itu kayak kalau komplain itu bagus gitu loh. Jadi bahasanya masih sopan, terus kayak yang jelas, maksudnya asal laporan dari artikel ini, terutama kalimat ini. Jadi kata yang ini artinya adalah ini, dan menurut saya, nah kayak gitu loh. Jadi mereka tuh pinter gitu loh, menuliskan komentar dan laporan itu dengan runut, dengan jelas, dengan sopan, tapi juga poinnya dapet gitu loh. Mbak ini rasis, Mas itu merendahkan orang-orang LGBTQ gitu, itu jelas. Jadi mohon ini ditindaklanjuti, kayak gitu tuh jelas, nggak ada yang diciduk, nggak ada tiba-tiba ada di pojokan ada tukang bakso yang nggak enak gitu. Ngerti maksud saya? Jadi itulah mungkin salah satu hal yang paling besar, paling berbeda, paling membahagiakan kalau kita benar-benar tinggal di Finlandia. Kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan hati nurani kita sebagai manusia, kita bisa mengajukan keluhan dengan tepat dan tidak marah-marah, maksudnya tidak berteriak-teriak atau memakai kata-kata yang kasar berupa makian dan sebagainya, atau memakai bahasa daerah yang hanya dipahami oleh kamu saja misalnya gitu loh. Jadi itulah bagusnya di sini.
antara memahami bacaan dan memahami apa yang tersirat dari bacaan itu sangat tinggi di sini di Finlandia. Karena itu mungkin karena itulah juga Finlandia itu ditetapkan sebagai negara dengan literasi terbaik sedunia. Itu teman-teman. Jadi inti